Siap. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, silakan ketua kelas berpimpin. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar, Bapak cek kehadiran dulu ya. Baik,
dari tata aturan masyarakat. Kalau norma hukum, norma yang berasal dari Undang-Undang Dasar dari pemerintah. Kalau norma agama, Al-Quran dan Kitab dan hadis. Betul, tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan? Tentunya apa sudah jelas? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya yaitu bab yang kedua, yaitu sub materi pokoknya arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, ini kompetensi dasar 1.1 menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2 mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ya, ini indikator pencapaian kompetensi 1.2.1. Apa? Menganalisis perilaku sesuai norma. 3.2.4 Menganalisis macam-macam keadilan. ya. 4.2.2 baik. Nah, ini. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran secara tatap muka atau luring dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu 1.2.1.2 menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan benar. 2.2.2 ya. 3.2.3.2 ya. 3.2.4.2 ya. 4.2.2 ya, baik. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Tentang gambar apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Coba. Apa? Gambar ini apa? Ya? Pasar apung. Betul, tepuk tangan untuk Pak Ujat. Ya. Kita lihat gambarnya. Memang ini pasar apung ada di, khususnya ada di Kalimantan Selatan. Itu banyak pasar apung. Ya. Nah, lihat. Perahunya berdempetan ya. Membawa apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Apalagi? Lauk, ya kan? Nah, kalau tidak menerapkan norma, tidak saling menghargai satu sama lain, ya. Nah, ini kan rukun. Kalau tidak rukun gimana? Pasti akan saling bertabrakan. Kalau bertabrakan gimana? Tenggelam. Ya, apalagi? Ya, pasti kan akan acak-acakan. Nah, makanya kita harus menerapkan norma dalam kehidupan agar terjadi saling
menghargai satu sama lain kan, akan rukun ya. Kalau semuanya rukun kan terlihatnya indah. Oke. Ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan tentang gambar? Sudah jelas? Jelas? Nah, sama seperti kita di sekolah. Kalau kita saling rukun kan, saling kerjasama, saling menghargai, ya, akan menciptakan kelas yang nyaman. Ya. Sekolahnya nyaman juga, belajarnya nyaman. Dengan baik, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Coba siapa yang mau baca? Norma apa? Norma apa? dalam hidup yang berisi perintah dan larangan untuk Ya, norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yang maksudnya perintah apa? Yang maksudnya perintah apa? Suruhan. Kita harus sholat. Ya. Harus sholat itu perintah kan? Ya. Memakai helm. Kalau berkendara kan? Memakai helm. Ya. Mempunyai SIM. Nah itu perintah maksudnya. Kalau larangan tidak boleh berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat, mabok-mabokan, mencuri, ya kan, apa lagi? Menerobos lampu berwarna merah, masih banyak yang lainnya ya. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat antara lain satu, untuk apa? Nah, untuk apa? Pedoman dalam bertingkah laku. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Untuk apa? Agar tingkah laku kitanya seperti apa? Agar tingkah laku kita sopan. Sopan, apa lagi? Santun. Baik sesama, menghargai orang lain. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, agar apa? Agar norma itu mengatur perbedaan dalam masyarakat, tidak menimbulkan kekacauan. Contohnya bagaimana? Dalam masyarakat ada perbedaan. Satu, pasti kan di setiap lingkungan ada beragama, kita beragama Islam, ada kan tetangga kita yang non Muslim. Nah, itu kan kita harus saling menghargai. Terus apalagi? Ada antar RT. Biasanya kan kalau sepak bola kita ada tim RT 1, RT 2 ada ya kan? Nah, itu kan pasti perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Nah, ada norma itu untuk apa? Untuk mengatur agar kita selalu rukun, ya kan? Yang ketiga apa? Ya, sistem pengendalian sosial. Maksudnya bagaimana? Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Contohnya bagaimana? Di masyarakat. Contohnya gotong royong. Kalau kita main ada batas jamnya, betul? Di jam 8 atau jam 9 kalau kita bertamu di rumah orang biasanya berpamitan, karena diatur kan, apalagi diawasi, apalagi kalau ada CCTV yang seperti kita kan, kita dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengawasi kan? Iya. Tangan kanan, tangan kiri, ada yang mengawasi ya kan? Siapa? Malaikat. Ya jelas kalau Allah ya, malaikat yang mengawasi kita kan. Nah,
kuncinya kan kalau kita ingin ibaratnya hidup yang sesuai dengan norma, ya kita harus merubah diri kita sendiri, ya. Ya, walaupun kita tidak diawasi, ya kita harus tetap berbuat baik sama orang lain, ya kan? Itu jangan ini mah kalau tidak diawasi kita tidak sesuai aturan, tidak boleh ya. Contohnya di sekolah, kalau ada bapak guru di sini kan, kamu antem. Kalau bapak guru mau izin ke toilet atau ke kantor dulu sebentar, nah, kamu di kelas tetap harus antem, harus sopan, ya kan? Harus menjaga kenyamanan kelas. Ya kan? Kalau kelasnya itu nyaman, kita belajarnya juga nyaman, ya kan? Sudah paham sampai sini? Ada yang tanya kan? Ya, selanjutnya. Nah, ini negara hukum. Di mana kita dapat menemukan bahwa negara Indonesia itu negara hukum? Di mana? Di mana? Ya, yaitu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Jadi negara kita itu negara hukum, negara yang mempunyai peraturan. Ya otomatis kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan, betul, ya kan? Nah itu, jadi kita tuh negara yang mempunyai hukum. Di mana kita bisa mengetahui bahwa kita itu negara hukum? Nah ini pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Ya, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis, ya kan? 1. Pembentukan peraturan, itu kan harus musyawarah, ya. Nah setelah diputuskan peraturan tersebut akan ditulis, ya. Jadi semua peraturan itu ada tertulisnya, ada. 1. Melanggar lampu merah ada, ya. Memakai helm ada, ya. Kita sebagai manusia yang fakir miskin, kita juga dilindungi, ada hukumnya. Tentang perekonomian ada hukumnya, semuanya tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini ada menurut APBC ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu supremasi of law, artinya ya kewenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar norma. Nah maksudnya begini, ketika kita jadi pejabat, ketika kita jadi, kalau kamu masih jadi peserta didik, 1 yang menjadi ketua kelas, jangan mentang-mentang kamu ketua kelas, ya kan? Paujan, jadi ketua kelas, ya. Jangan sampai merasa saya ini ketua kelas, kamu harus menurut sama saya, ya. Tidak boleh, itu namanya menyalahgunakan wewenang. Yang baik bagaimana? Sebagai ketua kelas harus menjadi panutan, harus menjadi contoh, ya kan? Maksudnya bagaimana? Datang lebih pagi, ya kan?
pakaian rapi, ya kan? Rambut rapi, ya kan? Sekarang lihat, pakaian rapi, rambut rapi. Tadi Bapak lihat di kelas datang lebih pagi, ya kan? Cocok menjadi ketua kelas, ya kan? Cocok menjadi panutan, ya kan? Nah, semoga kita doakan kalau Fauzan jadi pejabat, jadi pemimpin nanti akan menjadi panutan semua warga negara. Beri tepuk tangan. Nah, yang kedua apa? Equality before of law. Artinya Setiap orang sama dengan hukum dan hak status dan kedudukannya baik bagi masyarakat maupun pejabat. nah itu. Jadi kita itu sama. Semuanya sama. Sama di hadapan hukum sama. Mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita banyak uang, mau kita pejabat, mau kita orang biasa, semuanya sama. Sama. Nah, tadi itu harus berhubungan dengan yang di atas. Ketika kalian menjadi atau Fauzan nanti menjadi hakim, jadi hakim. Nah, jadi hakim itu harus jeli, melihat mana ini yang benar, mana ini yang salah. Jangan sampai ini misalkan pejabat, ini warga biasa, ini yang salah, malah dibela yang salah. Tidak boleh, ya kan? Harus menyamakan kedudukan, derajat. Kita sama di depan hukum sama, ya kan? Bapak guru sama. Kalaupun Fauzan ketua kelas, kalau salah ya salah. Ya. Jangan mentang-mentang ketua kelas dilindungi sama Pak Guru, tidak. Ya. Nilainya digedein, tidak, sama. Ya. Semuanya sama. Semua baik-baik semuanya, kan? Semuanya anak bapak semua. Ya. Jadi harus berbuat baik, harus jeli melihat mana yang salah, mana yang benar. Kita harus mengikuti yang benar, harus membela yang benar, gitu ya. Dan itu kita harus jujur. Kalau kita salah, katakan salah. Jangan sampai kita salah mengatakan kita benar, tidak boleh, ya. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Ya. Yang ketiga apa? Ya, jadi human rights itu diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, berhubungan dengan yang pertama, supremacy of law, equality before of law. Nah, human rights kan maksudnya ya kita itu dilindungi hak-hak kita sebagai manusia. Oleh siapa ya? Oleh hak asasi manusia. Ya. Kalau kita merasa tidak diperlakukan dengan baik, kita bisa lapor ke HAM, ke hak asasi manusia, ya kan? Ke pengadilan kita bisa membela diri kita, membela orang lain, ya kan? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Ya, udah paham? Udah paham? Jadi ketiganya itu saling berhubungan satu sama lain, ya? Nah, kalau kamu menjadi pemimpin, kamu menyalahgunakan wewenang, otomatis yang kedua sama akan menyalahgunakan wewenang yang kedua. Yang ketiganya sama, hak-hak orang lain tidak akan diakui karena menurut dia pejabat atau yang menurut dia itu teman orang itu misalkan, ya akan dibela, itu salah, ya. Itu salah. Yang benar ketika kita menjadi pemimpin kita harus membela yang benar, ya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Baik. Nah ini fungsi norma hukum apa? Fungsi hukum memberikan
fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap. Ya, contohnya bagaimana? Memberi pengesahan tentang peraturan, ya kan? Apalagi? Nah, yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Dasar itu sudah disahkan, dan itu harus dijalankan. Itu maksudnya ya. Jadi fungsi hukum itu yaitu mengesahkan, melegalkan peraturan itu ya. Contoh kita mau beribadah, kita beribadah itu ada peraturan yang dilindungi. Setiap warga negara berhak, ya, untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Itu ada peraturannya ya. Yang kedua, Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. nah, fungsi hukum sebagai alat rekayasa. Contohnya bagaimana? Contohnya, merekayasa, tahu merekayasa? Paham? Merekayasa seolah-olah itu atau apa namanya? Seolah-olah kejadian itu kejadian yang sebenarnya. Nah, itu merekayasa. Contoh ada apa namanya? Ada tentang kasus pencurian motor, terusnya pencurinya tertangkap, kan ada rekayasa pencurian, ya kan? Ada kan? Apa namanya? Olah TKP, tempat kejadian perkara. Nah, itu merekayasa. Nah, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat yaitu contohnya seperti ini. Kalau lalu lintas ini padat, nah ada diatur agar ini lalu lintasnya lancar, diatur satu-satu, gantian, ya. Gantian jalannya, otomatis akan jadi lancar. Nah, itu fungsi peraturannya, bisa mengatur atau merekayasa masyarakat. Contohnya seperti itu, ya. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai Sarana pembentukan masyarakat, khususnya secara pembangunan. ya, itu. Maksudnya begini, agar pembangunannya itu merata, adil, nah itu harus sesuai fungsi hukum tersebut. Contohnya, sekolah ini sudah dibangun gedung ruang kelas 3, tahun depan, ya kan, dialihkan ke sekolah yang lain. Sama di kampung ini ada pembangunan rumah gratis dari pemerintah. Nah, gantian dari sini udah dibangun, gantian di tempat yang lain. Kalau tidak diatur, ya kan semua pengen dibangun, semua kan kampung ini pengen dibangun, ya kan? Nah, kalau tidak diatur sama hukum, pasti akan egois. Masyarakat semuanya kan pengen dibangun, pengen bagus semuanya, ya kan? Nah, itu makanya fungsi hukum untuk mengatur sarana prasarana yang ada di masyarakat. Apalagi fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Kalau ada demo, kalau ada perkelahian, datang kok polisi. Yaitu fungsi hukumnya itu polisi. Agar apa? Agar dapat meredakan perselisihan atau menyelesaikan perselisihan, ya kan? Nah, itu sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, kembali lagi, jangan sampai disalahgunakan, ya? Jangan sampai disalahgunakan. Gunakan hukum itu sesuai peraturan, sesuai dengan keadilan, ya. Kalau baik ya baik, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, ya. Sudah paham fungsi hukum? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai keadilan. Yang pertama, nilai keadilan apa? Distributif. Apa itu? Itu suatu keadilan antara negara terhadap warganya. Pihak negara yang wajib memberi pada negara bentuk keadilan dan Ya, keadilan distributif
hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, tadi itu negara, ya, negara atau pemerintah itu wajib memenuhi keadilan. Contohnya tadi di kampung ini ada pembangunan musola, misalkan ada bantuan PLT, ya. Masyarakat ini dapat, di kampung ini dapat, kampung ini juga dapat. Nah, kalau cuma kampung ini yang dapat, kampung ini tidak dapat, bagaimana? Terjadi apa? Konflik, betul. Wah, ini negara kita tidak adil, ya? Negara kita salah ini, kan gitu. Nah, itu tidak boleh, ya kan? Nah, kalau nanti kalian menjadi pemimpin, ya harus adil. Kalau kampung ini dapat bantuan, ya, kampung ini harus dapat, ya, harus keadilan yang merata, ya. Jadi sebagai negara atau pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, yaitu adalah keadilan distributif, ya. Yang kedua, nah ini keadilan apa? Legal. Keadilan legal. Apa itu keadilan legal? Itu hubungan keadilan antara negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, betul. Keadilan legal itu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Contohnya, ada dua pengendara motor, yang satu pakai helm, bawa surat-surat, yang satu tidak. Bagaimana? Harus bagaimana? Pemerintah, polisi harus bagaimana? Yang ditilang tidak memakai helm dan membawa surat. Ya, itu maksudnya, ya. Harus memenuhi keadilan itu dalam bentuk mentaati peraturan. Nah, tadi, ya. Yang satu lengkap, ya, berarti orang itu mentaati peraturan. Yang satu tidak. Ya, kalau yang salah, ya salah. Pasti yang ditilang yang salah, gitu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus memenuhi kewajiban itu, ya. Kalau memang mau berkendara minimal sudah punya SIM, pakai helm, ya. Nah, apalagi dengan pakai jaket yang tebal, gitu, pakai sepatu, ya kan? Nah, itu yang baiknya, ya. Jadi kalau belum punya SIM, ya jangan sampai membawa motor sendiri, itu salah, ya kan? Ya, ada yang bawa motor sini, apa jalan kaki semua? Jalan kaki. Nah, udah paham nilai keadilan legal? Paham. Ya. Yang selanjutnya nilai-nilai keadilan yang ketiga apa? Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga Nah, itu keadilan komunitatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara keluarga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana? warga yang saling membantu. Ya, saling membantu. Kalau dibantu, kita membantu lagi apa tidak? Membantu balik. Ya, membantu balik. Contohnya, kalau tradisi di kampung sini mungkin muludan. Pernah nggak dikasih? Pernah. Dikasih dari tetangga, dari saudara. Waktu di sana, saudara kita lagi sedang muludan. Pas ngirim tidak? Ngirim. Nah, kalau kita muludan gimana? Nah, itu maksudnya, ya. Ada timbal balik kebaikan. Ada timbal balik kebaikan. Kalau kita baik sama orang, otomatis orang tersebut akan baik sama kita. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak baik sama tetangga, sama orang lain, otomatis kalau kita susah, iya, akan sulit. Orang itu akan sulit menolong kita. Ya. Karena sudah kodrat kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain.
Apalagi ketika kita sudah tidak punya napas di dunia, ya, pasti dibantu orang kan? Banyak dibantu orang. Satu, ada yang menggali kubur, ya. Ada yang mempersiapkan membeli kain kafan segala macam, ya. Ada yang memandikan juga, ada yang mendoakan. Nah, itu. Jadi sudah kodrat kita sebagai manusia butuh bantuan orang lain. Seperti Bapak ngajar butuh peserta didik, butuh kalian. Nah kalau Bapak ke kelas tidak ada orangnya, tidak ada peserta didik, apa yang Bapak? Iya, Bapak nyampaikan pelajaran sama siapa? Nah itu sama bantuan. Pak Ujan juga sama, yang lainnya juga sama. Di kelas butuh siapa? Butuh Bapak Ibu guru untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pendidikan sama. Ya. Nah, apalagi ketika kita tidak ada napas tadi, ya itu udah. Jadi sudah kodrat kita sebagai manusia membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus baik sama orang lain. Insya Allah kita juga akan baik. Sudah paham? Sudah paham? Nah, dari materi yang tadi dari awal, apakah ada yang ditanyakan? Hah? Tidak. Sudah paham tentang norma? Norma, baik. Sekarang akan Bapak bagikan lembar kerja, ya? Lembar kerja. Nah ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Nah ini jelas gambarnya, jelas tidak? Nah ini ada 3 gambar, ya. Yang pertama soalnya apa? Ada 4 yang didiskusikan, 4 poin ya. Yang pertama, nah ini tadi sudah dijelaskan tentang supremacy of law, equality before of law, lalu human right, kan? Nah, dari ketiga gambar tersebut mana yang termasuk ke dalam supremacy of law, mana yang termasuk ke dalam equality? Nah, lalu ketiga gambar tersebut saling berhubungan satu sama lain atau tidak? Jelaskan. Ya, silakan kerjakan waktu kita 20 menit ya. 20 menit untuk berdiskusi. 10 menit untuk mengerjakan, 10 menit untuk berdiskusi ya. Silakan. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanya ke Bapak. Ya. Terus lagi. Apa di buku nggak tulis ini? Nomor 1 bagaimana? Ya.
Ya, kerjakan. Boleh. Cari referensi. Ya, tulis. Ya. Ini maksudnya kemana ini gambar? Nah, satu apa jawabannya? Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Gimana? Sudah? Belum? Ya, 2 menit lagi ya. Sudah Pak? Sudah? Yang lain gimana? Sudah? Baik, 1 menit lagi ya. Ya. Tunggu semuanya ya. Bentar lagi.
satu. Sudah. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan namanya sudah selesai. Baik. Sekarang kita presentasi ya. Presentasi, siapa yang siap duluan? Maju. Oke. Kelompok masyarakat, tepuk tangan namanya. Silakan. Di depan. Depan sini, silakan. Maju. Baik. Yang lainnya perhatikan nanti komentarin atau kasih masukan. Silakan. Dari kamar berapa ini Bapak? Semuanya. Ya. Baik, perkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ini diskusi kami. Gambar nomor 1 termasuk Apa? ke dalam supremasi of law. Ya, bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Setuju? Bagaimana? Yang kedua? Nomor 2 termasuk ke dalam golongan equality before of law. Yang ketiga? Yang ketiga termasuk ke dalam human right. Yang keempat? Dia saling berhubungan. Saling berhubungan. Kenapa? Karena sebagai umat manusia kita saling membutuhkan. Ya, sebagai manusia kita membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi bagaimana kelompok yang lainnya? Ada tambahan masukan? Setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju? Setuju. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Yang kedua, siapa yang mau tampil? Siapa? Kelompok apa? Kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Nah, silakan. Kelompok 1. Yang lainnya perhatikan di depan ya. Perhatikan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar nomor 1 apa? termasuk ke dalam supremasi of law. Ya, yang kedua. Termasuk equality before of law. Yang ketiga. Termasuk ke dalam human right. Ya. Lalu yang keempat, saling berhubungan atau tidak? Ya, berhubungan satu sama lain. Berhubungan satu sama lain. Kenapa? Jelaskan. Sebagai negara hukum tentu bangsa Indonesia dalam pemerintahan dan pemerintahan masyarakat dan negara. Bagaimana? Sebagai warga negara membutuhkan bantuan orang lain, ya kan? Tidak melakukan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang, ya kan? Apalagi? Ya, hak asasi manusia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Baik, karena waktunya mau habis, cepat ya, cepat.
ada masukan tidak? Cukup? Jelas? Jelas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kedua. Kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 3. Yang semangat ya. Yang semangat. Baik. Ingin presentasikan? Ya, silakan. Ya, yang kedua. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan dulu. Ya, semua 2. Terus yang ketiga. Ya, gambar berapa? 3. Yang keempat. Ketiga gambar tersebut saling berhubungan atau tidak? Ya. Saling berhubungan? Ya. Kenapa? Kenapa? Bagaimana? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Bagaimana ada tanggapan? Ada Apa? karena kita ada semua manusia akan membutuhkan manusia lainnya. Ya, apalagi dari diskusi kelompok ada yang poin pentingnya apa? Dari ketiga gambar tersebut. Silakan dulu kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, setelah diskusi ada poin penting apa yang kita dapatkan? Apa? Poin penting apa? Dari diskusi tadi, 1, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Apalagi? Semua manusia Ya, harus berbuat baik, harus berbuat adil. Apalagi? Jujur, betul ya? Jadi kalau kita jujur, kita baik sama orang lain, otomatis orang lain juga akan baik sama kita. Ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Nah, ini kesimpulannya dari kegiatan kita hari ini apa? Ya, tepuk tangan. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Negara Indonesia merupakan negara hukum.
mandiri, Bapak akan mengingatkan satu dari KPD itu ada tes sumatif, ya kan? Kegiatan hari ini ada tes, nanti dikerjakan di rumah, ya. Lalu persiapkan lagi untuk pembelajaran yang ketiga nanti, ya, baca buku di rumah, ya.